Bayangkan, tahun depan berarti akan ada penambahan pegawai ASN sebanyak 1.893. Ini kan kalau kita ngacu regulasi yang normal, itu tambahnya luar biasa. Ya, nih karena penggajiannya ini. Nah, kami berdiskusi cukup lama, termasuk ketika kami juga dipanggil oleh BKN dan Menpan. Pertama, ini adalah mandatori sifatnya, wajib, ya wajib. Dan ini kami tentu selaku pemerintah daerah wajib tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan regulasi dari pemerintah pusat. Ya, kedua kami menghitung tadi, ini berapa nih nanti teknisnya kayak apa nih, anggarannya kayak apa nih. Ya, ini kan dalam tanda kutip alih status yang 1.893 P3 pegawai non ASN yang tahun ini diusulkan menjadi pegawai paruh waktu. Itu adalah alih status kepegawaiannya. Ya, tugas fungsinya masih sama, gaji atau apapun namanya, honornya juga masih sama. Kalau yang tidak lolos, dia masih tetap outsourcing. Tadi saya sampaikan tidak ada pemutusan hubungan kerja ya, Pak. Ya, jadi mereka tetap menjadi outsourcing. Ya enggak ya. Masih tetap 8 jam kayak gitu. Karena paruh waktu 4 jam gitu lah. Nanti seragamnya korprinya juga separuh. Ini kan kayak di meme sekarang ketika paruh waktu korprinya separuh, nanti kakinya separuh gitu. Ya enggak seperti itu juga. Enggak ya Pak, berarti ya Pak ya. Iya. Untuk pengangkatan P3K paruh waktu paling lambat pengangkatannya nanti 1 Desember. 1 Desember. Halo, selamat sore Mitra RKS. Senang sekali saya Putri Aisyah kembali menyapa Anda di Zona Muda. Dan sore ini spesial ya, setelah mungkin hujan turun ada pelangi juga terbit di sini. Nah, ini Putri kedatangan 2 narasumber ya Mitra RKS. Yang pertama adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak M. Yulian Akbar, SOS MSI. Bapak Yulian, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, selamat sore. Selamat sore, ini lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Hari ini ya sibuk biasalah, standar. Banyak ya Pak? Banyak. Tadi kayaknya saya dengar ada dari Semarang, dari mana kayak gitu Pak? Kami dari Solo ya, kaitannya dengan uji kompetensi pejabat CPT ya, persiapan. Terus kemudian juga dari Semarang ya, dan juga kami lagi sibuk. Tentu saja hari ini kita lagi nyusun APBD 2026. Mungkin next temanya itu ya, APBD 2026 ya, biar publik juga tahu juga. Berarti nanti kesini lagi ya Pak ya? Siap. Asik. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya narasumber yang kedua Mitra RKS ada Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN BKPSDM Kabupaten Pekalongan, Dr. Randa Irma Suryani, SPD MSI. Ibu selamat sore. Selamat sore Mbak Aisyah yang cantik. Juga semua pemirsa RKS di rumah maupun yang ada di sini mendengarkan. Semoga semuanya sehat. Amin. Berkah. Amin. Dan selalu bahagia tentunya. Luar biasa sekali doanya ya. Nah Ibu Irma, ini lagi sibuk apa nih Bu? Ini saya banyak tamu. Terutama ini loh yang calon-calon P3K paruh waktu. Di kantor juga rame. Di HP juga rame. Media sosial tentunya ya Bu ya. Iya. Nah itu tadi Mitra RKS memang ya. Ini menurut berita yang beredar dan juga banyak sekali informasi yang viral ya di media sosial dan sekitar kita. Ini mengenai adanya proses seleksi ataupun pengangkatan hingga pengajuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya selalu menarik ya bagi kita. Tentunya mungkin seperti saya juga ya, pegawai honorer ataupun yang mengabdi di lingkungan pemerintahan. Nah ini kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai proses pengajuan P3K paruh waktu 2025. Nah langsung aja untuk pertanyaan yang pertama. Ini mungkin kita ke Pak Sekda terlebih dahulu. Bapak, untuk Kabupaten Pekalongan sendiri ya, saat ini jumlah ASN-nya itu ada berapa dan untuk tenaga honorer juga ada berapa kira-kira?
Oke. Jadi gini Mbak Putri, saya pikir ini acara yang bagus ya, acara yang menarik. Saya mungkin berkepentingan untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan pemerintah yang kita ambil terkait dengan memanajemeni ASN di Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau kita bicara total, ASN itu ada PNS-nya, ada P3K. Jadi sesuai dengan regulasi Undang-Undang ASN, ASN itu terdiri dari dua, yakni pegawai negeri sipil dan P3K. Baik. Ya. Total kalau di Kabupaten Pekalongan kurang lebih sekitar 9.000 lebih ya. 9.006 kali ya. Nanti masalah data. Nih. Saya hari ini membawa materi banyak sekali karena saya terus terang materi ini ya. Catatan saya cukup banyak ya karena menurut saya juga ini terkait dengan angka-angka. Jadi kami juga harus ngitung karena kebijakan pengelolaan kepegawaian ini juga harus berkorelasi juga dengan penyediaan atau ketersediaan anggaran fiskal. Ya. Ketika tadi saya sampaikan ASN di Kabupaten Pekalongan hingga hari ini sudah mencapai sekitar 9.000 lebih ya, 9.006 ya. Ini kebutuhan belanja kan masuknya dalam konteks APBD. Tadi saya korelasikan sedikit dengan APBD ya. APBD kita yang tahun 2025 ini sekitar kurang lebih 2,4 triliun ya. Ini habis kurang lebih 36% adalah untuk membiayai belanja pegawai. Ya, belanja pegawai itu termasuk total itu ASN-nya. Baik. 36%. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang HKBD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kami mentargetkan di 2027 nanti ini biar bisa mencapai angka 30%. 30%. Ya. Nah, ini tentu kita harus mengoptimalkan pegawai yang ada. Di sisi lain, pemerintah juga masih ada jumlah pegawai non ASN. Non ASN ini macam-macam ya. Ini total kalau di catatan saya itu ada 4.000-an lebih, 4.097 ya, 4.097. Ini kayak semacam tenaga honorer lah, macam-macam, ada yang pegawai belut, ada yang honorer sekolah, ada yang outsourcing, ada yang perangkat kelurahan, supporting staff, tenaga kontrak, TKSK, itu jumlahnya segitu. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang 2023 pasal 66, di mana terkait dengan pegawai non ASN ini ada amanatnya. Ini wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Ya, dan sejak saat itu instansi pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Ya, jadi ini konteks penataan pegawai non ASN yang kita bicarakan topik hari ini adalah memang kami harus berkewajiban, pemerintah harus berkewajiban menyelesaikan pengangkatan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database di BKN untuk menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Saya kira itu salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Oke, baik. Dan pemerintah tentu dengan kondisi saat ini ya, kami harus memanajemen ini dengan baik ya. Memanajemen dengan baik terkait dengan kebijakan penataan khususnya yang pegawai non ASN ini jumlahnya tadi 4.000 lebih. Kira-kira gitu Mbak Putri. Baik. Nah, selanjutnya kita beralih ke Ibu Irma ya. Bu Irma, P3K paruh waktu itu gambarnya seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau kita bicara tentang P3K itu sama sih ya. Cuman istilahnya karena kalau yang pertama itu P3K penuh waktu, yang kedua itu P3K paruh waktu. Cuman untuk memaknainya P3K ini sama, semua dengan perjanjian kerja. Baik. Cuman kalau yang P3K paruh waktu itu tidak
menggunakan aturan penggajian, belum menggunakan peraturan penggajian. Jadi untuk penggajian mereka itu masih seperti yang sekarang itu, yang sekarang jabatan masih dilaksanakan di OPD. Jadi seperti itu sebenarnya sama. Oke. Nah berarti ini Bu Irma, saya juga suka lihat berita-berita kayak yang viral di media sosial. Ini P3K paruh waktu itu masa transisi, berarti selama 1 tahun seperti itu. Berarti apakah setelah 1 tahun akan jadi P3K penuh waktu atau gimana? Ini yang mungkin harus dipahami ya. Transisi di sini itu sebenarnya bukan nantinya 1 tahun kemudian diangkat jadi penuh waktu, tidak. Jadi transisi 1 tahun itu sistem kontrak kerjanya itu per tahun. Kalau kita bandingkan dengan yang penuh waktu, dulu memang transisi juga 1 tahun, terus kemudian jadikan 5 tahun. Iya. Ini juga sama, sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi transisi di sini harus dimaknai sebagai bahwa sistem kontraknya itu 1 tahun. 1 tahun nanti kita ada SK baru, 1 ada tahun ada SK. Seperti itu. Berarti sudah jelas akan diperpanjang kayak gitu ya berarti Bu? Insya Allah. Kalau selama P3K ini kinerjanya bagus, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau ya kesalahan-kesalahan, masih bisa diperpanjang. Jadi gini, saya mungkin Mbak Putri. Jadi ini kan amanat pemerintah ya. Amanat undang-undang tadi saya sampaikan di awal, amanat undang-undang tentang ASN 2023 di mana Desember 2024 pemerintah harus menyelesaikan terkait dengan penataan pegawai non ASN. Ya, terus terang aja ini pasti akan menjadi dalam tanda kutip dilema bagi daerah. Kami pun ketika tidak serta-merta menerima P3K paruh waktu, kami berdebat, berdiskusi sangat lumayan panjang untuk menentukan ini ya, karena sekali lagi juga ini nanti terkaitnya dengan apa? Fiskal, kapasitas fiskal daerah, ketersediaan anggaran daerah. Bayangkan tahun depan berarti akan ada penambahan pegawai ASN sebanyak 1.893. Ini kan kalau kita ngacu regulasi yang normal, itu tambahnya luar biasa ya. Nih, karena penggajiannya ini. Nah, kami berdiskusi cukup lama, termasuk ketika kami juga dipanggil oleh BKN dan Menpan. Pertama, ini adalah mandatori sifatnya, wajib. Ya, wajib. Dan ini kami tentu selaku pemerintah daerah wajib tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan regulasi dari pemerintah pusat. Ya, kedua kami menghitung tadi, ini berapa nih, nanti teknisnya kayak apa nih, anggarannya kayak apa nih. Oh, ternyata ini penganggarannya adalah karena ini kami lagi pas-pasnya ini nyusun APBD 2026. Dan nanti kalau tidak salah SK P3K ini kan mulai 1 Januari ya. 1 Januari 2026. Tentu kami sekarang sudah mulai menata. Dan ternyata nanti belanja penggajiannya juga tidak dilakukan di belanja pegawai ya. Tapi nanti dianggarkan, dialokasikan dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur di belanja jasa ya, belanja jasa itu, belanja jasa pegawai pemerintah pada waktu pada jabatan, ada guru, ada tenaga pendidikan, operator dan lain-lain di situ. Dan ini kalau kami memaknainya ini lebih sebagai sebuah peralihan status. Tadinya yang adalah pegawai non ASN sekarang menjadi ke depan akan menjadi akan menjadi ASN. Setiap ASN pasti diatur regulasi, punya hak dan kewajiban ya. Termasuk di dalamnya tentu masalah penggajian. Dan informasi yang kami terima, penggajian masih mengacu pada tahun eksisten sekarang. Itu perbedaan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi nanti ya tidak merubah pendapatan income yang diterima saat ini, tapi yang paling penting adalah alih statusnya berubah menjadi P3K paruh waktu, menjadi ASN Kabupaten Pekalongan. Pak, nanti nextnya bagaimana? Kita sama-sama nunggu kebijakan pemerintah pusat. Ya, apakah tadi? Oh ini setahun. Oh ini tiba-tiba. Ya, tapi kami juga harus menghitung. Kalau saya juga selaku ketua TAPD, kami pasti akan menghitung menggunakan menjaga kapasitas fiskal APBD Kabupaten Pekalongan. Korelasinya ke situ. Terima kasih.
Baik, itu ya Mitra RKS ya. Nah berarti ini untuk Kabupaten Pekalongan sendiri mengusulkan berapa ini, Pak Bu? Kalau itu kan sudah ada di ini ya, jadi sudah ada, saya itu tadi saya sampaikan kuotanya ya. Sesuai kuotanya kita ada tadi awalnya 1934 ya di situ. Kuotanya dapat segitu. Terus kemudian karena di situ mungkin sudah ada yang meninggal, ada yang mundur dan segala macam, ini 1893 ya ini. Dan sekali lagi ini kami juga ingin memastikan kontak ASN ini kami harus juga menjaga transparansi, akuntabilitas, ya, integritas. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, integritas kita itu harus dijaga, ya, dan insya Allah tidak ada proses yang aneh-aneh lah dalam konteks untuk penerimaan ASN di Kabupaten Pekalongan. Baik. Nah ini kemarin waktu saya juga ikut nih Pak ya, juga membuat surat keterangan kesehatan dan lain sebagainya. Nah ini tertulis pengusulan NI P3K. Nah kira-kira ini sama atau beda sama NIP ini berarti Bu Irma kira-kira? Sebenarnya sama sih, sama tidak jauh beda. Cuman kalau untuk P3K itu memang namanya NI P3K. Memang seperti itu berarti sesuai aturannya. Dari sananya memang seperti itu. Nomenklaturnya memang seperti itu. Oke. Saya kira berbeda soalnya kok NIP sama NI saja berarti ya? Kalau NI kan kependudukan. NIP sama itu NI saja. PNS ya. Dari awal memang PNS pakainya NIP. Cuman kalau P3K sejak awal pertama ada P3K itu menggunakan NI P3K. Seperti itu. Nah ini untuk mekanisme pengusulannya berarti gimana Bu? Kalau untuk pengusulan NI ya, jadi nanti setelah semua calon P3K paruh waktu mengisi DRH, kemudian mengupload semua persyaratan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, itu nanti baru ada pengusulan NI. Itu pun nanti kan harus kita verifikasi lagi agar data-data yang masuk, biasanya nanti BKN pun akan memverifikasi kalau ada ketidaksesuaian, misalkan ijazah nggak sesuai, akan dikembalikan turun lagi. Jadi seperti itu. Nah ini untuk dari data yang diusulkan ini Pak Sekda, kira-kira apakah lolos semua? Ya kita sih harapannya lolos semua ya. Harapannya lolos semua. Tentu semua kan yang menentukan lolos tidaknya adalah dari yang bersangkutan sebenarnya terkait data itu. Berarti ini yang penting kan instansi sudah mengusulkan juga berarti. Udah. Sesuai dengan kuota yang ada ya 1893. Baik. Nah ini untuk Bu Irma mengenai pengisian DRH ya untuk waktu mendaftar, misalnya waktu mendaftar tes P3K 2024 dulu kan menggunakan ijazah lulusan SMA. Lalu sekarang dia sudah S1 semisal. Nah kira-kira nanti dirubah apa enggak? Jadi untuk DRH sendiri itu harus menyesuaikan dengan pas waktu mendaftar. Baik. Berarti masih tetap kalau misal daftar SMA kayak gitu ya Bu? Nanti mungkin kalau misalkan ada perubahan, pasti akan ada regulasi. Jadi tidak serta-merta waktu daftar masih SMA, kemudian sekarang udah S1 langsung jadi S1, nggak bisa seperti itu. Baik. Kita langsung saja ya Mitra RKS yang sudah bergabung di 0878 38 18 6716. Mitra RKS bagiannya juga yang ingin telepon juga bisa ya di 381293. Baik. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama Mitra RKS. Nah ini dari @ekosusilo, ini dari akun media sosial TikTok kita ya Mbak Vivi. Izin bertanya Bapak Sekda, kalau untuk outsourcing yang tidak ikut tes P3K tahap kemarin berarti 2024 ini Pak, apa masih bisa ini jadi P3K seperti itu? Diusulkan tahun ini berarti. Monggo, Bapak, Ibu. Bisa? Gini, saya sebelum menjawab itu bisa apa tidak, yang pasti dengan regulasi baru ini, karena memang outsourcing mereka pun ya, ini kan dalam tanda kutip alih status yang 1893 P3 pegawai non ASN
yang tahun ini diusulkan menjadi pegawai paruh waktu. Baik. Itu adalah alih status kepegawaiannya. Ya, tugas fungsinya masih sama, gaji atau apapun namanya, honornya juga masih sama. Ya, ini. Jadi kebijakan ini tidak serta-merta langsung menghapus. Wah, berarti ini yang tidak diusulkan berarti tidak pemutusan tidak, masih tetap. Baik. Kami masih punya PR cukup banyak. Berarti kalau tadi total ya 4.097 yang sudah masuk database usulan paruh waktu 1893, berarti kita masih punya PR segitu. Dan tentu nanti apakah nanti bisa diusulkan lagi, tentu kami akan mengikuti apa yang menjadi policy dari pemerintah pusat. Ya, karena sekali lagi kebijakan penataan kepegawaian ini di dalamnya adalah pegawai non ASN. Kita diatur juga koordinasi terus dengan pemerintah pusat, yakni melalui Menpan maupun BKN. Ya, baik. itu. Bu Irma, gimana Bu Irma? Ya, saya menambahkan aja, mungkin kita kan sudah tahu sama-sama tahu ya, untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu kan sudah mengamanatkan tidak ada perekrutan lagi non ASN. Baik. Jadi perlu digarisbawahi itu ya. Baik. Tidak ada perekrutan lagi non ASN selain yang sudah melakukan seleksi kompetensi untuk P3K baik yang penuh waktu maupun yang paruh waktu. Dan untuk yang outsourcing itu memang banyak pertanyaan. Tadi juga saya mau ke RKS itu juga ada salah satu outsourcing yang tanya ke saya, Bu, masih ada outsourcing enggak tahun depan? Iya. Selama dengan saat ini masih jadi outsourcing dan tidak masuk P3K paruh waktu, berarti tetap nanti status Anda sebagai non ASN outsourcing. Jadi seperti itu. Baik. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini selamat sore, izin bertanya kepada yang terhormat narasumber. Nah, lagi nih, nasib untuk outsourcing yang tidak lolos di CPNS 2024 ini kira-kira bagaimana? Kalau yang tidak lolos, dia masih tetap outsourcing. Tadi saya sampaikan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Hubungan kerja ya, Pak. Ya, jadi mereka tetap menjadi outsourcing. Statusnya masih outsourcing. Kalau dia lolos di P3 paruh waktu ya paruh waktu. Tapi pekerjaannya pun saya kira juga masih sama. Karena ini sekali lagi hanya alih status kepegawaiannya saja. Baik. Ya, itu. Oke. Nah, itu ya berarti untuk alih status kepegawaian ya, Mitra RKS. Selanjutnya dari Etnia 2912 ya. Pak Sekda izin bertanya, untuk P3K paruh waktu, gajinya UMR atau bagaimana ini Pak? Kayak gitu. Nah, ini kalau kita bicara gaji, saya tadi mengkorelasikan dengan kapasitas fiskal. Kalau kami memaknainya, ya, regulasi ini nanti untuk tahun 2026 ini sama persis dengan gaji yang diterima pada saat sekarang. Ya, namanya nih, Mbak Putri masuk paruh waktu nih, gajinya sekarang berapa? Sekarang alhamdulillah 19 Pak. Nah, 19. Tahun depan pun juga masih sama 19. Ya, loh Pak, kan saya paruh waktu Pak. Saya P3K Pak. Oh nggak bisa. Ya, nggak. Aturannya itu. Kami masih menunggu aturannya lebih lanjut. Baik. Ya. Ini kalau Mbak Putri masih inilah ya, kami karena yang paling banyak ya, dari struktur paruh waktu yang diusulkan ini dari teman-teman di pendidikan. Iya Pak itu Pak. Baik itu guru maupun administrasi ya, yang dibiayai oleh bos, dan gajinya 300 sampai 500. 400, 500, bahkan saya dilapori ada yang 100, 200. Itu. What's next? Kita masih menggaji sama persis dengan tahun ini. Tapi saya meyakini, ya masa sih katanya ASN akan dijaga segitu. Iya, dan nanti kami masih menunggu aturan yang ada, ya. Dan ini tadi nanti korelasinya ke fiskal kami juga, ya. Ya, kami masih harus mempersiapkan karena apapun ASN Kabupaten Pekalongan adalah aset kami, aset pemerintah, ya.
ya tentu penggajian dan segala macam juga harus kita perhatikan sesuai dengan regulasi aturan yang ada. Baik. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Pak Sekda. Gimana, Pak? Banyak, Pak. Ini masih banyak. Oke. Nah, ini apakah data yang sudah masuk di database BKN ya Bu ya, data non ASN 2022. Nah, akan diprioritaskan terlebih dahulu ataukah menurut perankingan hasil dari tes terakhir kemarin itu waktu P3K 2024? Ya, terima kasih Mbak Putri. Baik. Jadi untuk database yang ada di Pangkalan BKN itu Kabupaten Pekalongan itu ada sekitar 1.390-an. Baik. Dan itu masuk semua di P3K paruh waktu. Karena memang prioritas. Jadi masuk semua di R3. R3 masuknya berarti. Masuk semua ya. Masuk semua. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan lagi. Gak apa-apa ya Bu ya? Yang tanya banyak ini Pak. Oke. Kan ini udah luang berarti ya Pak Sekda ya? Udah luang ini? Udah. Luang terus. Luar biasa sekali. Mungkin untuk RKS ya ini jadi Pak Sekda luang. Alhamdulillah. Assalamualaikum, maaf mengganggu Pak Bu. Kak ya, saya mau tanya, apakah penetapan harus di tempat dia bekerja sekarang kayak gitu? Nah, misal nih saya bekerja di SMP seperti itu. Jadi apakah nanti tetap nih kerjanya di SMA itu juga kayak gitu? Ya, sama. Jadi saya tadi sampaikan, kerjanya adalah yang sekarang. Ya. Dan ini juga saya tegaskan lagi nih, karena perpindahan itu nggak serta-merta. Oh, saya udah ditangkap P3K nih, saya mau pindah dong ke tempat ini. Saya di Puskesmas tadinya nih, saya mau pindah dong ke rumah sakit ini, ke rumah sakit. Oh, saya mau pindah dong ke dinas ini, tidak bisa. Ada regulasi aturan minimal 2 tahun, ya. Dan itu kalau nggak bisa di situ ya nggak ada rekomendasi dari PKN, ya. Gitu. Oke. Berarti masih tetap bekerja di tempat yang semula berarti tetap semula dan kerjanya sama. 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 Ini yang membeda. Tadi saya salah menyampaikan, ini hanya perubahan alih status kepegawaiannya. Oke. Tugas pokok fungsinya masih sama. Ya. Berarti nggak jadi 4 jam yang tadinya 8 jam nih Pak? Ya. Enggak ya. Masih tetap 8 jam kayak gitu. Karena paruh waktu 4 jam gitu lah. Iya. Nanti seragamnya korprinya juga ini kan kayak di meme sekarang udah P3K paruh waktu korprinya separuh, nanti kakinya separuh gitu. Ya enggak seperti itu juga. Enggak ya Pak, berarti ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Izin bertanya kepada Ibu Irma, untuk yang kemarin sudah diusulkan dan sudah terverifikasi hijau, tetapi tidak lolos, itu gimana Bu? Maksudnya hijau? Nah di sini terverifikasi hijau. Iya, saya juga bingung ini. Kenapa tulisnya terverifikasi hijau ya? Mungkin perlu dijelaskan lagi ya. Oke. Karena kan hijau di sini nggak ada istilah. Nggak ada istilah seperti itu. Oke, lanjut lagi. Apakah yang tidak lolos CPNS 2024 ini tidak ada pengangkatan seperti yang tidak lolos P3K? Iya, memang sesuai dengan Kepmen 16 tahun 2025 itu khusus yang ikut CPNS itu tidak bisa masuk. CPNS tahun 2024. Kecuali yang ikut seleksi kompetensi P3K. Itu bisa masuk. Kalau dia database berarti maksudnya ke R3. Oh iya. Ya, kalau dia bukan database minimal ngabdi 2 tahun, masuknya di R4. Yang penting tadi ya Bu, ikut yang kemarin itu ya? Iya, yang tahun 2024. Tes 2024. Baik, kita lanjut lagi. Mau tanya lagi ini Bu. Nah, untuk Kabupaten Pekalongan sendiri, pengisian DRH kira-kira mulai kapan? Soalnya kok buka SSC-ASN masih utuh saja, kayak gitu statusnya Bu. Iya. Kami mohon maaf untuk Kabupaten Pekalongan memang belum bisa untuk ngisi DRH karena masih ada kendala teknis yang harus kami selesaikan dulu. Baik. Sambil menunggu nanti itu bisa diselesaikan. Baik. Baru nanti kita bisa teman-teman semua bisa ngisi DRH. Yang penting untuk dokumen-dokumen persyaratan sudah disiapkan dulu. Jadi nanti pas saat DRH dibuka itu semua bisa langsung diupload. Kendala teknisnya apa? Kendala teknisnya apa? Itu tadi yang NIK salah itu. Oh gitu. Iya. Kan itu kan kita butuh surat revisi untuk usulan. Oke, ya udah. Tapi kita punya target ya.
Saya minta nanti dari Bu Irma jangan terlalu lama terkait dengan kendala teknis itu segera diselesaikan. Targetnya ya dalam bulan September ini semoga sudah mulai tahapan proses pengisian daerah. Sudah kita kejar terus baik Menpan maupun PKN. Berarti ini menunggu itu ya Bu, surat balasan seperti itu. Suratnya sudah kita kirim ke Menpan dan PKN. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini Pak Bu mau bertanya untuk tindak lanjut ya setelah tadi 1 tahun, apakah menjadi P3K penuh waktu atau melanjutkan kontrak kembali? Tadi sudah juga dibahas sih ya. Intinya kita menunggu regulasi, tapi minimal kita berarti berkontrak tiap tahun, ya kan? Sama lah. Kami juga di pemerintah juga menunggu regulasi. Baik. Kalau buat saya yang paling, kalau kayak Mbak Putri kan tadi ya gaji udah inilah. Nah saya mikir yang pendidikan itu loh. Iya, Pak. Yang gajinya yang selama ini dibiayai dari dana BOS, yang honornya atau apapun namanya hanya 100, 200, 300. Ini kan harus kita cari solusinya biar tidak semacam itu. Itu aja. Oke, berarti untuk 1 tahun pertama ini ya Pak, itu untuk yang tenaga pendidik masih tetap dengan gaji yang segitu? Sementara masih, tapi ini kan menjadikan PR kami ya. Oke. Jadi saya pikir nanti di tahun kedua apa kita yang sama ya, kita pemerintah kan, kalau saya mikir kan juga nggak akan masa segitu sih. Padahal kita sudah, pemerintah aja sudah menetapkan UMK kita di angka 2,5 atau 2,6 kan, ya harus. Tapi nanti korelasinya ke depan tadi saya sama di awal, korelasinya dengan fiskal kita, PBD kita. Gitu. Dan ini kami pasti akan memanajemen dengan baik, kita akan cari solusinya dengan baik sesuai dengan regulasi aturan dari pemerintah. Baik. Oke, berdoa aja. Iya, Bu. Tentu doa terus ya, Bu. Minimal sesuai dengan UMK. Ya, amin. Ayo kita aminkan yang keras. Kalau berdoa itu urusan dengan yang nggak iya. Ya, tapi urusan manajemen itu domainnya kita. Sama Pak Sekda ya. Variabelnya kalau saya nggak boleh. Kan Allah yang menggerakkan. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan nih Mitra RKS. Nah ini Pak Sekda, kira-kira ya sama nggak sih P3K paruh waktu akan mendapatkan tunjangan seperti gaji 13 dan juga THR seperti itu Pak? Kira-kira Pak? Aduh, saya jawabnya menghela napas dulu karena saya juga ngitung. Jadi kami ini di TAPD mendengar juga kemarin ya, yang P3K yang diangkat, Pak, P3K kan ASN Pak, boleh nggak nih kita selama ini udah dapat gaji 13, 14, boleh dong kita mendapat TPP. Saya ngitung terus terang aja, TPP untuk P3K kami hitung sebelum ada regulasi ini ya. Paruh waktu ya. Paruh waktu ini. Setelah kami, paruh waktu. Ya, tentu kami akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Saya kan belum akan menjawab secara detail apakah nanti menerima tunjangan gaji 13, 14. Karena sekali lagi kami rujukannya adalah juga akan menghitung dengan kapasitas fiskal. Jika memungkinkan, kenapa tidak? Karena itu sekali lagi adalah hak-hak dari ASN. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti soalnya Bapak Sekda mengusahakan ya Bapak ya. Ya, minimal menghitung dulu. Minimal begitu. Pokoknya masih hitung-hitungan dulu ya Mitra RKS, nggak apa-apa. Kita berdoa, selalu berdoa ya. Baik, nah ini Pak untuk gaji nih, gaji lulusan SMA dan S1 sama atau tidak? Bu, kalau sesuai dengan aturan ya nggak sama. Harusnya nggak sama. Harusnya. Iya. Iyalah, itu kan ribet juga kan. Kita kan ngitungan dari macam-macam aspek. Penggajian itu aspek. Termasuk nanti kan ketika P3K kan juga ada kelasnya juga kan. Dia standar kelas jabatannya berapa, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi S1, S2. Itu saya kira nanti akan menjadi variabel-variabel yang menentukan. Oke, seperti itu ya. Berarti harusnya berbeda, tapi nanti kenyataannya gimana Pak? Ya berbeda. Berbeda. Selama ini saya pikir juga sudah berbeda terkait dengan kan ada struktur gaji dan segala macam kan juga ada aturannya. Apakah itu di PNS maupun di P3K karena semuanya adalah payungnya adalah ASN. Ya. Gitu. Nah berarti untuk P3K paruh waktu nanti ada pelantikan atau tidak?
Ada kan penyerahan NIB, dan itu saya berharap betul ketika teman-teman yang nanti sudah diangkat ya, sudah mendapat NIB P3K-nya, tentu karena menjadi masuk ke keluarga besar ASN Kabupaten Pekalongan, tentu kita berharap betul kinerja mereka akan bertambah, semangat mereka bertambah dalam melayani warganya. Itu aja. Baik, wah ini ada yang tanya. Pas tadi, kapan pengukuhan P3K paruh waktu, Bu? Ini juga belum pengisian daerah padahal ya, Bu ya? Iya. Cuman ini udah nggak tahan, Bu, pengen pakai corporate. Iya, yang separuh itu ya. Iya, saya pikir Kak, nanti nunggu. Kami kan juga harus ngitung ya. Baik. Informasi dari pemerintah pusat, kapan pelantikannya, dan kapan penerimaan daftarnya kan juga sesuai dengan daftar jadwalnya kan juga ada. SK-nya mulai kapan ya. Kalau di tempat kami menghitung mengkalkulasinya adalah untuk penganggarannya ya, karena penganggarannya itu mulai APBD 2026 kami persiapkan di Januari 2026. Tinggal nanti pengukuhan dan pelantikannya kapan, saya pikir kita menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat. Baik, oke, seperti itu. Menambahkan ya, monggo. Sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan maupun BKN, untuk pengangkatan P3K paruh waktu paling lambat pengangkatannya nanti 1 Desember. 1 Desember. Bentar lagi berarti ya, pemirsa nggak usah khawatir. Itu paling lambat. Kita bisa maju. Baik. Kalau sudah siap semua. Baik, oke. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Terkait status pernikahan ini, Bu Irma, apabila waktu mendaftar status masih bujang, terus ketika sekarang sudah menikah, kira-kira datanya dimasukkan yang mana? Kalau yang untuk DRH mungkin itu tidak masuk dalam ya. Enggak ya berarti. Jadi bisa dimasukkan seperti kondisi sekarang. Yang menjadi ijazah ya? Itu kualifikasi pendidikan. Oke. Nah itu ya Mitra RKS ya. Bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Sekda dan juga Ibu Irma Suryani ya, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN BKP SDM Kabupaten Pekalongan. Kira-kira nih untuk Pak Sekda harapannya apa nih Pak dengan adanya pengangkatan P3K paruh waktu ini? Tentu yang pertama kami berharap betul terkait dengan pengangkatan atau pengadaan P3K paruh waktu yang jumlahnya banyak ya, 1893 ini bisa memperkuat ya, memperbaiki layanan pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada warganya. Tentu tadi saya sampaikan teman-teman nanti yang gabung, ketika ini sudah alih status kepegawaiannya sudah jelas ya, ini untuk memperbaiki kerjanya, memperbaiki kinerjanya, bekerja di tempat yang existing sekarang. Itu. Yang kedua, kami pemerintah tadi saya sampaikan lagi menghitung, mengkalkulasi ya, juga memperkirakan dampak dari kebijakan ini harus kami hitung, karena sekali lagi saya selalu mengkorelasikan dengan kapasitas fiskal. Teman-teman terutama yang masuk di database P3K paruh waktu ini tentu punya harapan tadi yang disampaikan ya, ada tunjangan 13 dan segala macam. Ini ada perbaikan penghasilan. Tentu ini kami harus menghitung. Karena kami tidak berpikir untuk hari ini saja ya, existing anggaran 2026 nanti saja, tapi juga untuk anggaran ke depan. Kami pemerintah harus melakukan kalkulasi yang tepat ya, terkait dengan dampak dari pengangkatan P3K paruh waktu yang jumlahnya 1893. Baik, terima kasih Pak Sekda. Kita lanjut ke Bu Irma dulu, Bu. Gimana berarti harapannya untuk semua yang nantinya diangkat jadi pegawai? Ya, untuk semua calon P3K paruh waktu, bahwa karena semua nantinya akan masuk sebagai keluarga ASN, tentunya di sini ada satu hal yang perlu diingat dan harus dilakukan, yaitu memperbaiki kinerja. Karena untuk semua ASN itu harus ada penilaian kinerja setiap 3 bulan sekali nantinya. Jadi persiapkan, jangan sampai
Kalau dulu sebelum jadi P3K paruh waktu itu misalkan nilainya B, ini harus nilainya A. Iya, baik. Jadi seperti itu. Oke. Memperbaiki kinerjanya. Baik. Nah, Pak Sekda, satu lagi Pak Sekda nih. Banyak ini kayaknya yang sering mengungkapkan kalau misalnya itu ada nggak titipan-titipan kayak gitu Pak Sekda? Jadi untuk kebutuhan ASN ini ya, ASN ini kan terdiri dari PNS dan P3K. Baik. Ya, saya sekretaris daerah sekaligus menjadi ketua tim penerimaan ya. Komitmen kami pemerintah adalah menjaga integritas kami, ya, pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rekrutmen penerimaan ASN di Kabupaten Pekalongan. Tidak ada titipan-titipan, tidak ada apapun. Ya, saya selalu tekankan kepada kawan-kawan, mari kita jaga integritas kita, jaga komitmen kita, hindari fraud. Ya, dari ketika seleksi PNS, seleksi P3K, indikator yang digunakan hanya CAT. Ya, tidak ada indikator lain dan itu terbuka. Ya, ketika tes CAT kan terbuka, ada skornya berapa ini berapa ini. Jadi sekali lagi, insya Allah integritas ini harus kita mulai bangun, kita budayakan step by step, dan para peserta tidak usah yang aneh-aneh, ya, ikuti proses dengan baik, ya. Dan sekali lagi, mari kita jaga integritas di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Baik, nah itu tadi Mitra RKS ya, perbincangan kita bersama dengan Bapak Sekda dan juga Bu Irma ya, Bu Irma. Terima kasih Pak Sekda, Bu Irma sudah main ke sini. Kapan-kapan main lagi berarti ya, Pak Sekda ya, Bu Irma juga. Insya Allah ada yang perlu kita bahas. Iya, ada nanti kayaknya banyak. Ya, silakan, karena kebijakan publik ini adalah ruang-ruang yang terbuka. Ya, masukan-masukan, saran, kritikan dari publik saya pikir bisa membantu kami untuk membuat polisi yang lebih baik lagi. Silakan. Oke, baik Mitra RKS ya, itu tadi. Oh iya Mbak, saya menambahkan ya, untuk semua pemirsa ataupun pendengar RKS itu, terutama yang mungkin belum mengikuti CAT, itu janganlah berpikir yang negatif, karena sekarang ini komitmen dari Kementerian PAN-RB maupun BKN bahwa semua seleksi kompetensi itu memang yang mengadakan pusat. Jadi kalau kita dulu kan bisa ya tes seleksi mandiri ya di daerah. Kalau sekarang enggak. Jadi semua di pusat. Dan setelah kita mengikuti CAT, nilai langsung keluar. Jadi tidak ada manipulasi sama sekali. Baik. Jadi itu tambahannya. Seperti itu Mitra RKS ya. Berhubung waktunya sudah habis ya, ini sudah 1 jam nih Mitra RKS ya. Takutnya kalau lama-lama nanti lelah mungkin ya Pak Sekda Irma. Kayaknya saya nggak ngerasa, tapi harus 10 menit. Di sini. Baik Mitra RKS ya, tema kita kali ini pengajuan P3K paruh waktu Kabupaten Pekalongan tahun 2025 usai sudah perbincangan kita. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.